Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda Amira dengan NIM 0203221031 dari kelas Hukum Tata Negara 3B. Di sini saya ingin menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum. Ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak orang lain. Perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian, perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantikannya. Jadi perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini bisa berupa kerugian material atau non-material. Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat tegas dan memaksa. Hukum memiliki tujuan yaitu agar terciptanya keselamatan, tertib, dan teratur dalam masyarakat. Perbuatan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan aktif dan pasif. Perbuatan aktif ialah perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sedangkan perbuatan pasif ialah melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum jika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu 1. Unsur adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4. Adanya kerugian bagi korban, 5. Adanya hubungan kausal antar perbuatan dan kerugian. Unsur yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum ialah 1. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat seperti asas kepantasan atau kepatutan. 2. Kesalahan terdapat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, yaitu pelaku melanggar kewajiban hukum yang berlaku. 3. Kerugian, terjadi kerugian baik secara material maupun imaterial. 4. Hubungan kausal antar perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami harus secara langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus membuktikan keempat persyaratan tersebut. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, pengadilan dapat menolak gugatan tersebut. Jenis perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum terdapat 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Perbuatan melawan hukum yang disengaja dalam pasal 1365. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau unsur kesengajaan, yaitu pasal 1366. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum akibat kelalaian pada pasal 1367. Contoh perbuatan melawan hukum ialah dalam sengketa kepemilikan tanah milik penggugat adalah ketika seorang pihak tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang sah mengambil alih atau menggunakan tanah yang seharusnya dimiliki oleh penggugat. Tindakan ini menyebabkan kerugian material bagi penggugat seperti kehilangan hak kepemilikan, kehilangan pendapatan dari tanah tersebut, atau biaya hukum yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa. Penggugat dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ialah ganti rugi dalam konteks hukum ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi kerugian yang sebenarnya yang dialami. Ganti rugi dalam konteks hukum ini mencakup beberapa bentuk, yaitu 1. Ganti rugi nominal ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang disengaja tetapi tidak menyebabkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan tanpa memperhitungkan kerugian sebenarnya. Hal ini dikenal sebagai ganti rugi nominal.
2. Ganti rugi kompensasi. Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran kepada korban yang sebanding dengan kerugian yang sebenarnya diderita akibat perbuatan melawan hukum. Ini juga disebut ganti rugi aktual. Contohnya adalah ganti rugi untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, kehilangan pendapatan atau gaji, biaya pengobatan dan penderitaan termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, reputasi yang rusak, dan sebagainya. 3. Ganti rugi penghukuman merupakan bentuk ganti rugi yang jumlahnya lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini diterapkan pada kasus-kasus berat dan sadis yang melibatkan tindakan yang disengaja. Sekian dari saya, Dea Ananda Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.